Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Rizky Martin. Kali ini saya tidak sendirian, ya. Saya ditemani oleh salah satu dari narasumber kita, yaitu Ibu Hamidah, asal Paloh Sebubus, ya. Apa kabar, Bu? Kabar baik. Alhamdulillah, Bu, ya. Ya, alhamdulillah. Senang sekali kita bisa bertemu bersama Ibu Hamidah. Kali ini kita mencari tahu informasi tentang sejarah Batu Bejamban. Oh iya. Ibu umurnya berapa, Bu? 64. 64. Iya. Ya, 64. 64. Ini Ibu memang asalnya dari Sebubus, ya? Sebubus. Asli, ya? Asli. Sebubus. Dan juga Ibu Hamidah ini sebagai ketua adat Desa Sebubus dan penasihat Pokdahwis Batu Bejamban. Benar, Bu? Benar. Iya. Benar. Kita ingin tahu nih, Bu. Ya. Asal muasal sejarah dari mungkin Ibu pernah membaca sebuah buku ataupun memang Ibu tahu tentang, karena Ibu itu berasal dari Sebubus. Iya. Nah, asal muasal namanya ataupun sejarah dari Batu Bejamban. Iya. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya diberi kesempatan untuk sekilas pintas cerita sejarah Batu Bejamban. Awalnya cerita Batu Bejamban itu datangnya dari Pulau Jawa. Di Pulau Jawa itu ada 2 orang anak yang hilang masuk ke Kalimantan. Jadi salah satu dari kerajaan atau bapak yang anaknya hilang membawa 8 kapal untuk mencari anak yang hilang. Singgah di Ketapang, Pontianak, Sintang, Sambas, Paloh, yang terakhir Paloh, yang dua ada di daerah Ulu. Lalu yang di Paloh menyelusuri sungai Paloh. Singgahlah mereka di sebuah sungai karena di waktu azan di situ, waktu maghrib terdengar azan. Jadi mereka singgah di situ. Ternyata di samping itu adalah batu, ada yang menjulur ke laut yang disebut jamban. Ceritanya jadi disebutlah Batu Berjamban. Karena zaman dahulu jamban tuh ada bisa untuk dermaga, bisa untuk mandi, ya bisa yang lain-lain, multifungsi. Jadi mereka nginam, dilihatnya enak di situ, lalu ya diamlah di situ sambil mencari tahu tentang anaknya. Maklumlah di musim itu komunikasi itu tidak pakai alat, pakai batin. Pakai batin. Kalau dia berkomunikasi, telinganya bergerak bahwa oh ini di sini. Berarti kalau saya rasa itu pakai firasat. Firasat, pakai perasaan. Kemudian udah berdirilah suatu perkampungan. Dia merangkul dari dalam perkampungan kecil. Banyaklah perkampungan kecil yang tidak dapat saya sebutkan. Di situ mereka menjalin hubungan dengan Sintang supaya dapat tahu dengan anaknya. Dikawinkanlah salah satu ada yang datang tuh dengan putri Sintang. Yang kawin tuh Haji Dolah, karena dia sempat pergi haji dari Paloh tuh pakai kapal laut. Haji Dolah kawin dengan putri Sintang, Ratu Mayang Mengurai. Jadi bertambahlah sampai kawin lagi di Mempawah. Itu Panglima Hitam. Makamnya ada di Mempawah. Lalu sudah besar kerajaan Batu Bejamban, ya datanglah sekutu melihat Paloh tuh besar, kotanya besar, sedangkan rakyat kita tidak boleh kaya, tidak boleh pintar.
Jadi dikirimlah surat lewat pesawat, kami akan menghancurkan kota ini. Nah, dengan adanya surat kaleng, dia pun berdoa, orang-orang tuh berdoa, ya Allah ya Tuhanku, lindungilah kami, kerajaan kami, hilangkanlah dari penglihatan orang-orang yang mau mengebom kami. Nah gitu, karena dia ya boleh dikatakan wali, boleh dikatakan memang dia pakai batin ya. Begitu surat sudah turun, tinggal pelaksanaan, kota itu pun hilang, tenggelam, jadi kota Atlantis. Nah, dengan ada kota Atlantis, ya menjelma seperti burung. Nah, putri itu menjelma burung. Tiba-tiba burung tersebut terbang ke Tanah Hitam. Datanglah dari kerajaan Sambas, Raden Sandi berburu menembak burung tersebut. Ya, berarti Batu Bejanban ini ada rajanya? Ada kerajaannya? Ada kerajaan. Nah, lalu ditembak, ya merasalah dirugikan, putrinya ditembak, ya kaulah satu-satunya untuk tumbalnya kau kawin dengan anakku. Nah, jadi tadi ada yang menjelma ataupun siluman. Siluman. Menampakkan diri, berarti itu mungkin dari penghuni. Penghuni, betul. Benar-benar terjadi. Memang terjadi, itulah. Sudah pernah melihat? Kalau saya sih sering. Iya, Ibu sering ya? Kalau saya sering. Sekarang mau saya panggil pun bisa, tapi kita ya lain lah badan. Iya, betul. Lalu Raden Sandi didudukan, diangkat menjadi Raja Batu Bejanban. Sejak itu, makanya kalau kita mau ke Batu Bejanban, Al-Fatihah dulu ke junjungan, lalu ke Raden Sandi. Nah, ya, kita minta petunjuk. Kalau saya kan belum pernah ke Batu Bejanban. Nah, itu seperti apa sih batunya? Batu itu kan apa besar atau gimana? Batu tuh hidup, naik, membesar. Yang dulunya yang menjulur ke laut, di laut tuh membesar. Kalau pasang dia naik, kalau dia kering dia turun sama. Hanya penghubung dari gunung ke laut itu dikikis air, jadi dah rendah. Dulu tinggi, disitulah yang disebut dermaga Batu Bejanban, berjamban menjulur ke laut, dia terkikis. Jadi di atas tuh masih tinggi, batu tinggi yang ada sumur kecil. Nah, batu yang tinggi, di bawahnya sedikit dibikin musola oleh Kapolres. Yang musola lama tetap diabadikan. Ini Ibu kan sering ke Batu Bejanban. Berapa lama sih perjalanan dari tempat Ibu Hamidah ke Batu Bejanban itu? Pakai kendaraan apa? Pakai dari rumah ke dermaga ya kendaraan bermotor. Bentar ya 15 menit. Dari dermaga ke Batu Bejanban melihat sikon mesin motor. Kalau speed ya 40 menit speed terbang. Kalau mesin 40 1,5 jam. Kalau mesin 15 gandeng 2 jam. Karena bentuk sungai untuk menuju ke Batu Bejanban tuh ada tanjung. Jadi kita masuk terus melingkar ke tanjung, bengkok melingkar ke tanjung baru datang ke Batu Bejanban. Keunikan tersendiri dari Batu Bejanban itu melihat para pengunjung. Kalau pengunjung ingin melihat ya mangrove-nya, bukan termasuk mangrove untuk pemakan ikan udang. Tapi dia sejenis pandan laut. Pandan laut. Kalau memang mau untuk ya niat bagaimana niat dia yang penyakit tidak sembuh-sembuh, dia datang. Karena di Batu Bejanban masih ya macam ke pemerintahan kita. Ada abrinya, ada polrinya, ada dokternya, ada tabibnya.
ada singsangnya. Tapi tidak nampak. Tidak nampak. Tidak kasat mata. Tidak kasat mata. Hanya kita berpadah bahasa Sambas dengan Raden Sandi, minta izin. Itu kami kena gatal-gatal, kan banyak penyakit gatal. Kami kena gatal-gatal, kami ingin berobat dengan datuk, namanya Datuk Bunga, Bujang Bunga. Dia waktu di dalam air, dia masih agama ya Konghucu, Cina. Lalu dia memang untuk mengobati orang. Kemudian dia naik ke darat, menjadi Bujang Bunga. Itulah kuburan yang kami bikin di tempat Bujang Bunga. Di situ dia bisa mengobati orang gatal. Saya panggil, tapi kalau sekarang saya manggilnya, saya tidak menyebut dia Bujang Kurap. Dia awalnya Bujang Kurap. Sekarang kita sebut Bujang Bunga. Kalau Bujang Kurap, saya pun kurap. Naik kurap. Dan yang memerlukan pun dapat kurap. Jadi masyarakat itu tertarik. Tadi adanya mungkin tersugesti. Iya. Tersugesti. Mungkin punya penyakit, kemudian ingin sembuh, dan juga bermunajat ke Batu Bejamba. Iya. Dan kepada kepemimpinan seperti ya ABRI, kalau ada seseorang pingin mau jadi masuk ABRI, ya datang situ. Itulah berhajat dengan ABRI di situ. Ya luluskanlah anak kami ini. Yang saya bawa satu yang tidak lulus, yang lain ya terkabul lah. Tapi kita memang niat dengan ya usaha. Terus mau jadi dewan, pokoknya jadi kedudukan lah gitu, mau jadi kedudukan, datang, gitu. Kita mau tahu juga nih, ada ritual khusus gak kalau kita ingin ke? Mau ada, ya saya memimpinnya. Kalau mereka membawa orang pandai yang ritual, saya serahkan, saya izinkan. Tapi dengan ya syarat-syaratnya lah. Kita seperti ya sedekah Al-Fatihah kepada junjungan. Al-Fatihah kepada yang kita hajati, siapa dan penghuni. Baru Al-Fatihah kepada yang berhajat. Barulah kita apa yang akan kita titahkan. Titahkan. Kalau hanya datang langsung bertitah, langsung ngomong, enggak dapat. Memang banyak orang mau hamil. Seperti bidan, tadi suaminya dokter, istrinya bidan, ya kita mohon ke mereka. Ya terutama yakin. Ini Bu, kita juga ingin tahu nih kondisi sekarang ya Batu Bejamban, karena saya kan belum pernah ke sana. Bisa Ibu jelaskan? Betul. Kondisi sekarang sebetulnya sudah lama, maupun pemerintah maupun ya pengunjung ya sangat peduli. Pemerintah sudah membikinkan dermaga, pendopo, pembetulan sumur, tempat genset, terus kelancaran air. Udah, hanya karena tidak ada kepengurusan, jadi tidak terkawal. Ada tangan-tangan jahiliyah, pipa air tuh diambil, lampu yang udah kami atur diambil. Disitulah. Jadi kondisinya sekarang yang baru mulai merawat. Dengan dukungan dari wisata ke Bupaten, memberikan semangat sampai ke desa, ya sampai ke Pok Darwis, insya Allah akan kami bersihkan. Prasarananya sudah ada, macam rumah untuk santai gini ada, terus untuk masak ada, dapur kayu ada, dapur gas ada.
Tapi hanya dapur, kalau kita berkunjung bawa dapur sendiri. Nah, tapi melewati sumpami, Bu Ida, saya nih mau ke sana, Iya. mau bermalam. Nah, nanti kami siapkan. Nah, itu kompor gasnya. Kemudian nih kita minta harapan kepada masyarakat setempat Nah, ataupun yang berkunjung ke Iya. Batu Bejamban. jadi harapan ya saya selaku ketua dan tim pengelola dan dengan kawan-kawan dan serta kepala desa, saya harapkan siapa yang akan berkunjung lewatlah desa. Laporan ke desa, desa mengarahkan kita harus lewat gerbang ini supaya terarah dan mengetahui berapa pengunjung di buku tamu. Itu. Jadi saya mengharapkan betul-betul dari kabupaten dan desa untuk ya menegaskan seperti itu. Dan kepada masyarakat, seandainya sudah dirawat oleh ya kelompok, ya jangan lagi lah merusak. Jagalah lingkungan tersebut yang berukuran 800 kali 800 meter. Nah, itu jagalah kayunya, binatangnya, lingkungannya, dan bangunannya kita jaga bersama untuk mendapatkan ya nilai baik oleh pengunjung. Nah, itu. Sebetulnya pengunjung ini sudah ramai, ya tidak terarah. Banyak masuk gerbang lain. Jadi tidak satu persepsi. Nah, memang Batu Bejamban punya penghuni kasat mata. Dia dijuluk oleh nama Batu Bejamban itu kan orang jujur, amanah. Nah, amanah, jujur dan amanah. Jadi dengan dia satu orang 9 nama. Kalau masuk di situ nama ini, dia mau melihat orang ini bagaimana jiwanya, karakternya. Nah, jadi 9 nama. Kalau dengan saya lain, kalau dengan ini lain. Jadi kita sebagai orang awam jangan menyalahkan. Dia memang mencari jati diri yang dipegangnya jujur dan amanah. Ibu, kemungkinan ya masyarakat yang pernah bekerja di sana, apakah pernah melihat ada yang berwujud seperti manusia? Ada, sering. Kalau orang yang ya ada indera keenam ataupun memang udah memiliki ilmu itu, ya sering. Biasa orang tuh berzikir, dia kalau minta izin dengan Raden Sandi, kami mau berzikir tentang ini, ngumpul di Batu. Nanti kita salah satu dia duduk di situ, duduk. Nah, tapi di antara itu entah orang 3 yang bisa melihat. Dia hanya beri pertanda merinding bulu kudung dan tangan. Nah, dia pertanda dia datang. Ya kita melihat dari tujuan kita. Seandainya orang Cina yang datang, ya dia bawa garu Cina. Karena kontak batin dia ya bisa dengan cara itu. Kontak batinnya dia harus, karena zaman Nabi pun suka harum-haruman. Mereka pun suka harum-haruman. Jadi kalau kita yang bawa setanggi yang dari Mekah ataupun dari India, di situ kita bisa kontak. Kalau kebanyakan kita ya sami dengan setanggi, hanya perlu api bakar gitu gini. Lalu kita pun bertanya, ya kesukaanmu kami datang, kami bawa oleh-oleh apa? Kalau dari orang Cina ya suka buah-buahan, kue-kue Cina dipersembahkan di situ, doakan apa segala. Kalau dia ada kode bahwa kami sudah makan, kita boleh makannya. Kalau dia udah menyerahkan, ya kami sudah makan. Gitu. Ini saya mau ingat ya. Ingin saya tanyakan, masyarakat ini nggak boleh ini, nggak boleh itu. Itu Pantang larang. Iya. Itu dia. Betul. Memang kita ya suatu kerajaan, ya suatu ada kepengurusan.
yang tinggi ya perlu dihormati. Nah, jadi dia tidak suka dengan ya sombong, takabur. Iya, takabur. Takabur, dia tidak suka. Nanti, oh saya mau ketemu buaya, sedangkan buaya ke satu kita sugesti, kedua jamnya. Nah, kita tahu jam 10, sedangkan dia minta jam 8, tidak ada. Nanti lah, bulat tidak ada buaya situ. Nah, ia tidak diinginkan oleh orang Batu Bejamban. Terus mau pergi ke Batu Bejamban, niat yang satu, niat yang betul-betul niat baik, niat baik. Aku ya ingin tahu tuh, tidak percaya, ingin tahu. Itu pasti dapat kecelakaan. Kaki tersandung lah, di dalam kolam tuh banyak ya kotoran orang manusia, padahal orang lain lihatnya tidak ada. Jadi kita di sana memang tidak boleh ya takabur, melanggar pantang. Dia punya kerajaan. Ya, kemarin baru-baru yang mahasiswa mau ke sana bilang sama saya, ya saya bahasa Palu bepadah lah, minta izin. Lalu dari belakang datang sebuah kapal yang tidak minta izin. Pas berdiri ditolaknya. Begitu jatuh, tidak lari-lari. Itulah nampak. Mungkin ini sesi terakhir, Bu. Iya. Ingin menyampaikan pesan kepada masyarakat dan juga pemerintah. Pesan dan kesannya Batu Bejamban ya sangat baik untuk dibuat wisata, destinasi. Jadi saya mengingatkan kepada masyarakat, sekarang Batu Bejamban ya kami sudah ngambil berat untuk dijadikan wisata. Dan saya juga kepada pemerintah ya sangat mengharapkanlah, dukunglah kami dari desa sampai ke kabupaten sampai ke provinsi, ya bila perlu sampai ke pusat. Dukunglah kami supaya tempat kami menjadi tempat wisata untuk mensejahterakan rakyatnya. Demikianlah harapan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu dia ya, harapan dan juga pesannya kepada masyarakat dan juga pemerintah kita. Ya, dan semua untuk kita selalu menjaga destinasi wisata. Ya mungkin nantinya akan banyak lagi orang berkunjung ke sana dengan memelihara, menjaga serta merawat destinasi wisata yang ada di Kabupaten Sambas, khususnya Batu Bejamban itu lebih baik lagi ke depan. Rizky Matiun undur diri dari hadapan pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di lain kesempatan.